Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ar-Rahman Syafebri, SIP, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadandi dengan NIM 0701112823280094. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kasus hukum pidana Rizik Syihab. Eh, dengan menggunakan analisis 5W dan 1H, serta menjelaskan bagaimana menurut sudut pandang saya tentang keputusan hakim dengan barang bukti dan saksi di persidangan apakah sudah tepat, dan adapun tugas tersebut saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir atau UAS. Baik, langsung ke topik pembahasan. Yang pertama terdapat analisis 5W plus 1H. Yang kedua, bagaimana putusan hakim menurut sudut pandang saya. Lalu yang ketiga, itu kesimpulan. Lalu yang pertama ada what atau apa. Kasus Rizik Syihab berkaitan dengan serangkaian tuduhan termasuk pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, penistaan agama, dan kegiatan FPI sebagai organisasi yang dianggap radikal. Kasus ini berakar pada beberapa peristiwa yang terjadi selama pandemi COVID-19 ketika pemerintah Indonesia menerapkan berbagai langkah pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus. Rizik dituduh melanggar protokol kesehatan dengan mengadakan acara pernikahan putrinya dan acara Maulid Nabi yang melibatkan kerumunan besar di tengah pandemi. Acara ini dihadiri oleh ribuan orang yang jelas bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah orang dalam kerumunan untuk mencegah penularan COVID-19. Lalu ada WHO atau siapa? Rizik Syihab adalah pendiri dan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI, sebuah organisasi yang dikenal dengan sikapnya yang konservatif dan sering terlibat dalam aksi-aksi sosial dan politik. Rizik Syihab lahir pada 24 Agustus 1965 di Jakarta dan dikenal sebagai orator ulung serta tokoh yang memiliki pengaruh besar di kalangan umat Islam di Indonesia. Rizik memiliki banyak pendukung yang berasal dari berbagai kalangan, termasuk aktivis Islam, simpatisan FPI, dan masyarakat umum yang merasa terwakili oleh pandangannya. Lalu ada where atau di mana. Rizik Syihab ditangkap oleh aparat kepolisian pada 5 Desember 2020, yang dimana lokasi penangkapannya ada di rumahnya di Petamburan, Jakarta Pusat. Penangkapan ini terjadi di tengah situasi pandemi COVID-19 ketika pemerintah menerapkan pembatasan sosial untuk mencegah kerumunan. Salah satu acara yang menjadi sorotan adalah pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab. Acara ini berlangsung di Petamburan, Jakarta Pusat dan dihadiri oleh orang meskipun terdapat larangan kerumunan akibat pandemi. Rizik juga mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad di lokasi yang sama yang juga menarik banyak pengunjung juga. Lalu when atau kapan? Kasus Rizik Syihab bermula pada 14 November 2020 ketika ia menggelar acara pernikahan putrinya yang bernama Syarifah Najwa Shihab dan peringatan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat yang dihadiri ribuan orang, melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Penangkapan Rizik pada Desember 2020 menyusul laporan masyarakat memicu proses hukum yang intensif, dengan persidangan berlangsung dari Januari hingga Maret 2021. Pada Juni 2021, ia dijatuhi hukuman 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas pelanggaran protokol kesehatan, yang memicu reaksi beragam termasuk demonstrasi pendukungnya. Lalu why mengapa atau mengapa? Kasus Rizik Syihab ini mencakup pelanggaran protokol kesehatan, penegakan hukum, isu penistaan agama, serta dampaknya terhadap polarisasi sosial dan politik Indonesia. Rizik dituduh melanggar kebijakan pembatasan sosial dengan menggelar acara pernikahan putrinya dan peringatan Maulid Nabi yang menghadirkan ribuan orang yang menjadi sangat sensitif di tengah pandemi COVID-19. Penegakan hukum terhadapnya dipandang sebagai upaya memastikan tidak ada yang kebal hukum, sekaligus sebagai langkah simbolis pemerintah dalam menegakkan protokol kesehatan. Selain itu, Rizik juga menghadapi tuduhan penistaan agama terkait pernyataannya yang kontroversial, memicu reaksi emosional dari masyarakat. Kasus ini memperburuk polarisasi di mana pendukungnya melihat sebagai pahlawan umat Islam, sementara penentangnya menganggapnya sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial. Lalu ada how atau bagaimana.
Rizik Syihab ditangkap pada 5 Desember 2020 oleh aparat kepolisian setelah acara pernikahan putrinya dan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta, yang memicu kerumunan besar yang melanggar protokol kesehatan. Penangkapan ini disertai pengawasan ketat media dan publik sebagai simbol bahwa tidak ada yang kebal hukum, termasuk tokoh publik, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan protokol kesehatan selama pandemi. Setelah ditangkap, Rizik dihadapkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan berbagai tuduhan, termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Karantina Kesehatan. Lalu putusan hakim menurut pandangan saya yaitu keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman 8 bulan terhadap Rizik Syihab terkait pelanggaran protokol kesehatan dalam kasus kerumunan pada acara pernikahan putrinya dan Maulid Nabi dapat dianggap tepat dari sudut pandang hukum menurut saya. Dengan bukti yang ada, termasuk kesaksian dan dokumentasi acara, menunjukkan bahwa Rizik melanggar kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang tercatat dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan. Sebagai tokoh publik, Rizik seharusnya memberi contoh dalam mematuhi protokol tersebut. Namun dalam konteks sosial politik, keputusan ini memicu kontroversi dengan banyak pendukung yang menganggapnya sebagai bentuk penindasan terhadap kebebasan berpendapat beragama, serta adanya anggapan bahwa proses hukum ini bermuatan politis. Meski demikian, secara keseluruhan menurut saya sudah tepat dalam kerangka hukum, meskipun polarisasi sosial yang terjadi dapat memperumit penilaian terhadap keadilan keputusan tersebut. Lalu kesimpulannya, kasus hukum pidana yang melibatkan Rizik Syihab mencerminkan dinamika kompleks antara hukum, sosial, dan politik di Indonesia. Rizik sebagai tokoh publik sekaligus pemimpin Front Pembela Islam dijatuhi hukuman 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas pelanggaran protokol kesehatan saat menggelar acara pernikahan putrinya dan peringatan Maulid Nabi di tengah pandemi COVID-19. Kasus ini menjadi simbol penegakan hukum, menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal terhadap hukum, termasuk tokoh publik seperti Rizik. Namun kasus ini menimbulkan polarisasi sosial yang tajam. Pendukung Rizik memandangnya sebagai bentuk penindasan terhadap kebebasan berpendapat dan beragama, sementara penentangnya menganggapnya sebagai langkah tepat untuk menjaga kesehatan publik dan stabilitas sosial. Mungkin itu saja penjelasan saya pada video dan tugas kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.